Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Bintang Fajar Prayitno. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanasan global dalam pelajaran fisika bab terakhir. Nah, kalian tahu gak sih apa itu pemanasan global? Kalau belum tahu, nih simak nih. Pemanasan global atau global warming atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global atau climate change adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Bertambahnya panas dari tahun ke tahun membuat beberapa tempat di wilayah tertentu mengalami perubahan yang cukup ekstrim. Proses pemanasan global. Nah, jadi setiap hal itu ada prosesnya. Ini adalah proses pemanasan global. Nah, mula-mula cahaya matahari masuk ke bumi. Kemudian cahaya diserap oleh bumi dan sebagian lagi dikembalikan keluar angkasa. Nah, tetapi oleh beberapa hal dan faktor yang mengakibatkan panas matahari masuk kembali lagi ke dalam bumi. Dan hal tersebut dilakukan terus-menerus sehingga terjadilah pemanasan global. Nah, kemudian kita masuk ke penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Nah, penyebab pemanasan global itu saya bagi menjadi 6 faktor. Yang pertama adalah efek rumah kaca. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan proses naiknya suhu di permukaan bumi akibat perubahan atmosfer bumi. Sinar matahari yang seharusnya dipantulkan ke luar angkasa tidak dapat dipantulkan dengan sempurna, sehingga sinar tersebut tetap berada di dalam atmosfer bumi. Yang kedua adalah gas metana. Nah, gas metana ini berasal dari peternakan. Biasanya dihasilkan oleh hewan seperti sapi dan kambing. Bahkan sudah terbukti bahwasannya di Amerika Serikat sebanyak 20% gas metana yang ada produksinya adalah dari sendawa dan kentut ternak. Nah, yang ketiga adalah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini ketika dibakar maka akan menyebabkan munculnya karbon dioksida yang tidak baik untuk kesehatan kita dan makhluk hidup juga. Nah, yang keempat karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini tadi disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Hal ini dibuktikan dengan keadaan Amerika sendiri, di mana sekalipun hanya memiliki 4% populasi dunia, tetapi di sana memproduksi 25% karbon dioksida karena pembakaran fosil tersebut. Nah, yang kelima adalah perubahan iklim global. Nah, perubahan iklim global ini dapat kita amati pada keadaan di sekitar kita, seperti glacier, adanya es di sungai, dan aliran air menjadi lebih cepat. Bahkan flora dan fauna juga dapat populasinya dapat menurun dan menyebabkan kepunahan. Nah, yang terakhir adalah pemanasan suhu. Nggak afdol kalau membahas pemanasan global itu penyebabnya nggak ada pemanasan suhu. Jadi pemanasan suhu ini bahkan tercatat 600.000 kematian pada tahun 1990-an terjadi akibat bencana alam yang berkaitan erat dengan cuaca itu sendiri. Selain mengakibatkan kematian, suhu yang memanas itu pun dapat berdampak buruk bagi mereka yang mengidap penyakit tertentu. Kemudian kita masuk ke dampak pemanasan global. Nah, satu, pembakaran hutan. Terus mencairnya es di kutub, terjadinya wabah penyakit, kabut asap, krisis air bersih, naiknya permukaan laut, meningkatnya suhu air laut, dan rusaknya terumbu karang. Gimana cara mengatasinya? Ini, cara mengatasinya yang pertama adalah mengurangi penggunaan energi fosil. Kurangi menggunakan kendaraan yang menyebabkan polusi. Beralih menggunakan energi ramah lingkungan. Mengurangi penebangan pohon. Kemudian berinvestasilah dalam produk ramah lingkungan dan hemat penggunaan listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.